Halo, nama saya Diaul Haq Ganesha Putra Sujana. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori informatif. Teori informatif adalah teori yang menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang kedua, teori humanisme. Teorinya lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama peserta didik dengan harapan peserta didik dapat menyesuaikan diri dalam bermasyarakat. Yang ketiga, teori agenda setting. Teori agenda setting mendeskripsikan bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi publik atau masyarakat menganggap peristiwa tersebut penting. Yang keempat, teori nativisme. Dalam teori nativisme ini, Chomsky dan Hadley berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi bahasa verbal. Yang kelima, teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses. Yang keenam, teori sibernetik adalah teori sistem pengontrolan yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem. Yang ketujuh, teori ketergantungan. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di sosial masyarakat. Jadi dalam teori ini memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Yang kedelapan, teori spiral of silence menjelaskan bahwa teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu opini atau pendapat umum dalam masyarakat. Yang kesembilan, teori pengharapan nilai. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Yang ke-10, teori analisis transaksional. Transaksional yang dimaksud adalah sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Yang ke-11, teori sikap atau standpoint. Teori ini menjelaskan salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Yang ke-12, teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuannya adalah mencapai keteraturan sosial. Yang ke-13, teori difusi inovasi. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Yang ke-14, teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang ke-15, teori komunikasi dua tahap. Teori ini membahas mengenai dampak media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum 1940. Studi yang dilakukan memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-16, teori systematic behavior. Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu kebutuhan atau kondisi terdesak oleh motif tujuan maksud tertentu harus dimiliki pada seseorang yang sedang belajar. Yang ke-17, teori connectionism. Teori connectionism juga disebut teori trial and error. Dalam teori ini menjelaskan masing-masing organisme jika bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Yang ke-18, teori klasikal conditioning. Dalam teori ini belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat condition. Syarat-syarat tersebut menimbulkan respon atau reaksi. Yang ke-19, teori sikap. Teori sikap menjelaskan bahwa pengalaman individu
pengetahuan dan perilaku komunikasi sebagian besar terbentuk dari kelompok sosial di zaman mereka aktif. Yang ke-20, teori uses and gratification. Dalam teori ini mereka berpendapat bahwa penggunaan media berperan aktif dalam memilih media yang ingin digunakan, sehingga bisa dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Yang ke-21, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki perspektif sendiri terhadap kenyataan. Manusia senantiasa menggunakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Yang ke-22, teori inokulasi. Dalam teori ini mengibaratkan orang yang terserang penyakit, maka dia harus disuntik vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Demikian pula dengan orang yang tidak memiliki informasi mengenai sesuatu hal, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. Yang ke-23, teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori komunikasi yang menjelaskan mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam ruang lingkup masyarakat daripada personal individu. Yang ke-24, teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini dicetuskan oleh Bandura. Ia menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan. Yang kelima, teori norma budaya. Teori ini terbentuk daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya pada suatu masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.